Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah kepada Tuhan. Dan selamat pagi buat semua yang bergabung dengan kami bersama kami di sini untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah Minggu pagi pada pagi hari ini. Dan khususnya buat jemaat Kaliboto dan Sastro Dikoro, Solo Gratia. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Tentunya semua sehat-sehat di dalam Tuhan. Sudah siap untuk mengikuti ibadah pagi? Siap. Pastinya sudah siap ya. Mari kita akan masuk ke dalam ibadah Minggu pagi ini. Dan pada pagi hari ini kita boleh ada sampai sekarang. Itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Kita akan segera awali dengan satu pujian kemurahan. Sungguh Tuhan, satu kemurahan besar bagi kami Tuhan, yang senantiasa Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memimpin kami, bahkan Engkau memberkati kami dengan segala kelimpahan-Mu, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan terlebih Tuhan, sampai saat ini Tuhan, kami masih Engkau izinkan untuk datang beribadah kepadamu. Ini adalah satu kemurahan besar yang Engkau berikan pada kami. Sungguh Tuhan, kami tak dapat katakan betapa besar kasih-Mu yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Kiranya Engkau mengajar kami Tuhan untuk membalas kasih-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu. Dan sebentar kami akan mengawali puji-pujian kami. Kiranya Engkau kuasai hati jiwa roh pikiran kami. Dan kiranya Engkau berikan roh puji-pujian dalam lidah mulut kami. Supaya
Puji-pujian kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami di sini. Dan kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kesudahannya. Dan kiranya Engkau satukan kami dalam Roh-Mu. Dan kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan pengurapan khusus yang dari Engkau, sehingga apa yang diucapkannya bukan dari hati dan pikirannya sendiri, tetapi semata hanya oleh karena ungkapan isi hatimu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekarang minggu terakhir dalam bulan Agustus. Tentunya banyak suka duka yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi saya yakin dan percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus selalu berjalan bersama kita. Nah, sebab itu, karena Yesus selalu berjalan bersama dengan kita, pasti senantiasa ada sukacita besar dan ada sejahtera di dalam Yesus. Kita akan menyanyikan satu pujian, Jalan Bersama Yesus. Nyanyikan dengan sukacita. Kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa berjalan menurut kehendak Allah. Kita senantiasa berjalan menurut petunjuk Allah. Pasti hidup kita akan selalu bahagia. Hidup kita akan senantiasa diliputi oleh sukacita yang dari Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biarlah kita buka hati, jiwa, roh, pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyelidiki segala hati kita dan mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jiwaku terbuka untukmu.
lakukan untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan sadar berharap, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sekali lagi. Jiwaku lakukan untukmu Tuhan. Buka kami untuk menerima saja. Sedikit nyatakan segala perkara, semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sungguh Tuhan, berfirmanlah pada kami, bersabdalah pada kami, dan kiranya Engkau singkapkan semuanya Tuhan yang ada dalam hati kami melalui firman-Mu Tuhan, melalui sabda-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh belajar dan senantiasa belajar untuk taat dan tunduk akan firman-Mu. Kami boleh senantiasa belajar menurut apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari lepas hari kehidupan kami makin layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau buka mata telinga hati kami dan Kau memberkati firman-Mu, sehingga kami boleh pulang dengan berkat-berkat sekali. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin dengan Roh yang Kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini minggu yang keempat terakhir kita masih boleh ibadah meskipun tidak secara offline tapi online ya. Biarlah hari ini di dalam masa-masa yang sangat-sangat tidak menentu ini kita tetap setia. Sebagaimana firman Tuhan pada minggu kedua bulan yang lalu saya sampaikan bagaimana menyikapi hidup di akhir zaman. Hari ini kita tidak bisa menentukan bulan depan itu ada apa, tidak tahu. Tahun depan ada apa, tidak tahu. Banyak orang beramal bahwa tahun ini bisa lebih baik, nggak berlaku sekarang. Karena zamannya sekarang, zaman Tuhan akan datang kembali. Kita harus benar menyikapi apa sikap kita yang kita ambil untuk menyongsong tahun 2023. Kita lihat kenyataan sekarang, banyak orang-orang yang mudah tersinggung, banyak orang yang dendam, banyak orang yang membunuh dengan mudah, banyak orang yang menipu, banyak orang stres, banyak. Tapi hari ini saya ingin sampaikan tentang bagaimana kita ini hidup, menyikapi hidup ini. Ada satu syarat, yaitu untuk menghadapi, menyikapi hidup di akhir zaman, yaitu kita harus berjalan lurus ke depan.
Saya katakan, mengapa kita harus berjalur ke depan? Orang-orang bertanya, ke depan itu apa? Artinya ke depan kita melihat yang di depan itu apa. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka di depan kita itu adalah Yesus Kristus yang memimpin kita. Sehingga kita tidak berbelok kanan kiri. Kita lihat bagaimana bangsa Israel sudah bertahun-tahun hidup dalam perbudakan. Tuhan mengasihi. Tuhan mengatakan kepada Musa, ayo angkat bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Mereka diangkat, ditempatkan suatu tempat Kanaan yang indah, perjanjian baru yang tidak ada susah. Tetapi mengapa bangsa Israel masih berbelok kanan kiri? Bahkan di dalam Yeskiel ini, kitab Yeskiel ya 1 ayat 1 sampai 11 saya tidak baca. Dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan mengatakan berjalan lurus, tapi mereka masih berbelok kanan kiri. Mereka berhala dengan patung, dengan binatang banyak. Ini yang Tuhan marah. Dan pula hari ini akan saya sampaikan tentang bagaimana kehidupan Yeskiel ini. Yeskiel ini adalah seorang imam. Ya. Artinya seorang imam, orang yang diberi hikmat oleh Tuhan. Dia menulis sendiri apa yang di dalam kitab dia ditulis sendiri dengan hikmat Tuhan. Arti nama Yeskiel adalah Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui. Artinya hari ini apa yang saudara buat Tuhan juga mengetahui. Jangan anggap saudara kalau saudara hari ini rajin datang ke gereja tapi pulang keluar gereja saudara berbuat-buat yang tidak baik. Tuhan tahu. Artinya Tuhan mengetahui segala apa yang saudara perbuat hari ini. Berarti apapun yang kita berbuat Tuhan tahu. Di saat ini masa susah, Tuhan tahu akan air mata saudara. Mungkin di antara kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu bagaimana air mata saudara menetes. Kita tidak bisa pungkiri, hari ini masa-masa susah melanda semua orang. Bukan orang miskin, tapi orang kaya juga. Mereka bingung. Mereka takut apa yang mereka hadapi nanti. Tuhan tahu akan tetesan air mata saudara. Ada berbahagialah saudaraku sekalian, jemaat Sola Gratia, Kaliboto, dan Sastrokero. Tuhan tahu air mata saudara yang menetes. Tuhan mengasihi saudara. Hari ini saudara bertahan, itu adalah karunia Tuhan. Kalau hari ini ada anak Tuhan yang tidak berpegang teguh pada firman Tuhan, maka mereka sudah terjatuh keluar dari lingkaran. Seperti bangsa Israel, dikasih jalan lurus, diberikan sesuatu jalan. Kita akan ingat mengapa bangsa Israel itu diberikan ujian, karena Tuhan tahu kedegilan hati orang-orang Israel itu. Padahal kalau kita lihat di dalam peta atau dalam itu, dari Mesir ke Kanaan itu ditempuh tidak terlama. Tetapi mengapa Tuhan membuat bangsa ini berputar selama 40 tahun? Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hari ini. Jalan lurus itu harus saudara tempuh. Jangan berbelok-belok. Artinya di masa susah apapun jangan sampai saudara berbelok kanan kiri. Mungkin saat saudara membutuhkan sesuatu, ada orang lain datang menawarkan. Ayo, saya bantu nanti untuk uang makan.
untuk sekolah anak-anakmu, untuk tapi ikut aku. Ingat saudara sekalian, hari ini banyak penipu-nipu yang seperti itu. Bahkan orang-orang jahat ada di sekeliling kita. Hari ini Tuhan mengatakan bahwa berjalan lurus ke depan. Ini firman Tuhan, berjalan lurus ke depan supaya kita tidak sampai berbelok kanan kiri. Bagaimana kalau Tuhan mengatakan berjalan lurus ke depan, tapi kita mulai belakang? Apa yang terjadi? Istri Lut, mereka masih memikirkan harta yang tertinggal. Jadi tiang garam. Penyesalan yang terjadi. Hari ini Tuhan mengatakan berjalanlah lurus ke depan. Artinya ke depan kita menengok masa depan yang Tuhan sediakan. Apa masa depan itu? Banyak yang terjadi pagi ini yang kita akan. Yerusalem hancur dan dipulihkan. Ingat saudara-saudara, Yesus marah dan Yerusalem akan dihancurkan karena banyak orang yang bebal yang dulunya sudah mencintai Tuhan, tapi karena harta, karena kesusahan mereka lari pada ilah lain, maka mereka menjadi penyembah berhala, patung binatang mereka sembah dengan harapan mendapat memenuhi kehidupannya. Hari ini tantangan bagi saudara saya. Hari ini menjadi tantangan. Apa tantangannya? Yaitu tentang ini. Uang menjadi tantangan saudara. Dapatkah saudara bertahan di masa-masa ini? Dapatkah saudara tetap setia mengikuti Tuhan? Setia beribadah? Kalau ada ini, mungkin saudara akan goyang. Tetapi berbahagialah, saya percaya saudara hari ini saudara Tia Kalipoto dan Sastro Lumajang, saudara masih di dalam perlindungan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang 9b, ini jelas-jelas dikatakan di dalam Yeskel 1 ayat 9b. Yeskel mengatakan nubuatan melawan Israel, artinya melawan apa yang Tuhan perintahkan, dilawan. Tuhan jalan lurus, belok kanan kiri. Di sini katakan ayat 9b katakan mereka tidak berbalik kalau berjalan masing-masing berjalan lurus ke depan. Ini yang Tuhan mau. Kalau Tuhan perintahkan berjalan lurus ke depan, tidak boleh berbalik, tetapi harus berjalan lurus ke depan. Inilah yang membuat hari ini saudara dan saya masih dapat bertahan di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Apa maksudnya Tuhan kehendaki bagi kita? Yaitu Tuhan menghendaki kita berjalan lurus ke depan, jangan berbalik ke belakang, dan juga berjalan menurut kemauan sendiri. Bangsa Israel itu menurut kemauan sendiri. Karena saya butuh sesuatu. Bagaimana? Tuhan, saya membutuhkan sesuatu, ya saya ikut ini aja. Kemauan sendiri. Supaya mendapat cepat mungkin. Kita lihat di sini apa yang kita lakukan bila mana kita menurut kemauan kita sendiri, maka yang kita dapatkan adalah hasilnya nol. Boleh sementara saudara boleh melihat bahwa saudara lari dari Tuhan, tapi saudara berbelok ke kanan ke kiri, saya dapat uang. Ingat, apa yang saudara dapat itu hanya sementara. Tetapi kalau berjalan lurus, selamanya saudara dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin ke arah jalan kebenaran dan kehidupan. Saudaraku sekalian, ini yang kita inginkan hari ini. Supaya saudara punya pegangan hidup. Di dalam masa-masa sulit ini saudara punya pegangan hidup. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan kepada saudara. Apa yang kita peroleh ketika kita berjalan lurus sesuai Tuhan perintahkan. Kalau tadi Tuhan berjalan lurus ke depan.
Saya akan sampaikan apa yang saudara peroleh bila mana saudara berjalan lurus ke depan. Ada 4 hal, yaitu yang pertama dikatakan sini, kita akan cepat sampai pada target. Target saudara apa? Kalau saudara sebagai orang yang beriman, target saudara apa? Yaitu mencapai tujuan yang Tuhan sediakan, yaitu tempat yang indah. Tempat yang Tuhan sediakan. Dia menempatkan saudara pada jalan kebenaran dan kehidupan. Semuanya ada di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang 14 dikatakan ini, dan berlari-larilah kepada Tuhan, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, inilah yang kita sampaikan, kita akan sampai pada target. Kalau ada lomba lari, targetnya dari start, saudara akan sampai finish yang paling cepat. Itu target. Hari ini kita sebagai anak Tuhan harus ada target. Nah, cepat dari target. Dikatakan di dalam Filipi jelas, berlarilah, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi. Manakala Tuhan datang dengan trompet, malaikat maksudnya menyebutkan trompet, kita harus berlari-lari sampai tujuan untuk memperoleh harta surgawi di dalam Yesus Kristus. Ini yang tujuan yang pertama. Kalau kita berjalan lurus, maka kita akan sampai pada tujuan. Bukan seperti 10 anak darah itu. Mereka disuruh berjaga-jaga. Yang 5 tertidur, yang 5 berusaha mencari minyak diisi supaya minyak tidak habis. Saudara sekalian, firman Tuhan ini menghendaki supaya saudara tetap berjaga-jaga. Ingat bahwa di dalam mengikuti Yesus, tidak semuanya itu kita dapat lalu dengan indah. Ada waktunya keindahan, ada waktunya kita susah, ada waktunya kita harus berdoa, ada waktunya kita untuk menyerahkan kehidupan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka di situ kita akan mendapatkan sesuatu yang indah. Banyak rumah tangga tidak bahagia karena jalannya tidak lurus, berbelok-belok. Kalau di dalam satu pernikahan, hamba Tuhan mengatakan, hai suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Itu jelas. Tapi kalau kita berjalan tidak lurus, maka di sini ada yang ingin hidup tenang dan ada yang damai, tetapi jalannya tidak lurus, maka dia tidak tercapai tujuannya. Ketika jalan kita lurus, maka kita akan dituntut Tuhan mencapai target yang tadi Tuhan tentukan. Saudaraku sekalian, mari, umur adalah Tuhan yang punya. Kesehatan juga Tuhan yang punya. Oleh sebab itu, masih hari ini, saudara masih sehat, masih diberi panjang umur. Ayo kita ngikuti jalan Tuhan, jalan lurus. Jangan berbelok-belok. Mungkin banyak tantangan kanan kiri. Di saat saudara membutuhkan, ada banyak tantangan kanan kiri. Keluar aja dari gereja, keluar percuma ikut Yesus. Kamu tetap miskin. Ayo ikut saya. Ikut jalan-jalan ini dengan jalan ini. Kamu pasti kaya. Saudara sekalian, tantangan ini tergantung daripada saudara. Tuhan telah memberikan jalan lurus ke depan. Ikutilah. Apa target kita? Apa target kita? Sukacita dan sejahtera dan memiliki harta
banyak, yaitu harta surga. Itulah tujuan pada kita. Kalau hari ini saudara masih belum dapat target, ayo kita perbaiki. Mungkin dalam kehidupan iman saudara hari ini masih naik turun ya. Kalau hatinya senang, kalau saya mendapat berkat hari ini, saya datang beribadah. Tapi kalau hatinya sumpah, mau untuk membayar ini belum ada, saudara masih berada di rumah. Saudara hari ini sadar dan insyaallah Tuhan mengatakan, jalanlah lurus, jangan belok kanan kiri, supaya saudara sampai pada target itu. Yang kedua, di sini katakan, kalau tadi kita bisa cepat mencapai target, maka di sini kita tidak akan tersesat. Nah, untuk mencapai target, kita tidak akan tersesat karena kita mengikuti jalan lurus. Di dalam 2 Petrus 15a, 2 Petrus 2 ayat 15 katakan di sini, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Kalau kita meninggalkan jalan kebenaran, yaitu jalan yang dari Tuhan lurus, kita meninggalkan, maka dia dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, jalan yang lurus, maka mereka tersesatlah mereka. Tersesat itu banyak. Bisa saudara masuk dalam kehidupan dunia hitam, bisa masuk dunia mistik, bisa menyembah ilah lain, itu akan tersesat. Banyak orang sadar bahwa ia tidak boleh melanggar firman Tuhan. Jelas firman Tuhan jangan sampai dilanggar. Ia sadar akibat dosa adalah maut. Iblis selalu menarik kita agar jalan kita tidak lurus. Tapi kita boleh berbelok barangkali saat kita membutuhkan, maka kita tidak akan jalan lurus. Iblis menarik saudara untuk mengajak berbelok kanan kiri. Iblis mengajak kita untuk berbelok tersesat, tetapi ketika kita jalan lurus, maka kita tidak akan tersesat. Amsal 10 ayat 17 dikatakan di sini, siapa mengindahkan didikan menuju kehidupan, dan tetapi siapa mengabaikan teguran, mereka akan tersesat. Kalau kita mengindahkan didikan menuju kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran, mereka akan tersesat. Artinya kita tidak boleh tersesat asalkan kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saudara, hari ini banyak orang tersesat. Mereka mencari ilah lain dengan harapan untuk hidup lebih bahagia. Mereka mencari orang pintar. Mereka mencari orang yang dapat memberi makan minum. Menjamin semuanya nol akan berakhir. Karena sebentar lagi dunia akan hancur. Saudara tidak tahu besok apa yang terjadi. Hari ini kalau saudara mau mengatakan Tuhan, saya mau mengikuti jalan lurusmu, maka saudara dia akan tersesat. Yang kedua, yang ketiga, hari ini kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Saat-saat di masa sulit, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu sangat bahagia, saudaraku sekalian. Bagaimana kalau mungkin orang yang di pinggir jalan itu, mereka tidak punya saudara, tidak punya anak, tetapi mereka membutuhkan makan. Pada waktu ada orang berjalan, dia melihat dia membawa bungkusan nasi diberikan. Apa yang terjadi? Orang itu akan senang karena apa yang dikatakan. Dan orang yang memberi itu juga senang, dilimpahkan.
karena menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, hari ini banyak orang-orang yang punya egois tinggi. Mereka ingin hidup bahagia sendiri tapi lupa dengan saudara-saudara yang kita. Banyak yang terlantar. Saudaraku sekalian, hari ini mari kita renungkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Saudara saya seperti bunga rumput. Pagi hari cerah, sore hari ditiup angin, maka layulah, hilanglah. Ada orang yang paginya ceria, berjalan olahraga ke sana kemari dengan tubuh sehat dia. Begitu pulang dia terjatuh, langsung pingsan dan meninggal. Itu banyak yang terjadi hari ini. Kalau kita inginkan seperti itu, ayo kita sama-sama. Jangan sampai kita jalan berbelok kanan kiri, tapi berjalanlah lurus. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain, yaitu artinya melalui hidup kita orang akan melihat kasih Tuhan. Melihat hidup kita, orang lain akan melihat kesetiaan dan akhirnya memuliakan Bapa Surgawi. Amsal 10 ayat 6 dikatakan di sini, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ingat saudaraku, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Tadi orang yang jadi berkat bagi orang lain, itu berkat ada bagi mereka. Tetapi di sini katakan, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman, kesombongan. Banyak orang kaya, mereka ingin hidup sendiri. Mereka lupa apa berkat itu dari siapa. Yang ada, mungkin ada orang yang datang meminta-minta, katakan, tidak diberi tapi mulutnya diomeli. Diomeli begini. Tapi ingat, tadi katakan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amsal 10 katakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik akan menyembunyikan. Berkat itu selalu ada pada orang benar. Kalau hari ini saudara jadi berkat, di kepala saudara adalah berkat yang dari Tuhan turun dari atas kepada saudara-saudara, bahwa saudara akan jadi berkat bagi orang lain. Berbahagia hari ini, kalau saudara masih punya iman seperti ini, yakin begitu, kita menjadi berkat orang lain. Itu tidak dilihat dari saat saudara kumpul orang banyak, saudara membawa uang yang banyak, langsung diberikan, tidak ada artinya. Tapi di sini kita akan, orang lain akan melihat kesetiaan dan akhirnya juga memuliakan Bapa. Orang itu setia, pasti berkat ada di kepalanya. Mereka membagi berkat tanpa pakai pamer kepada orang lain, tapi diberikan. Bahkan ada orang yang mengerti firman Tuhan, mereka memberi berkat tapi supaya orang lain tidak lihat. Itu lebih mulia. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ayo kita bersama, kita menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu tidak dapat dibayar dengan apapun, karena sifatnya tidak kekal. Sifatnya kekal dan akan diwujudkan dengan menerima mahkota kebenaran. Berkat itu tidak dapat dibayar dengan uang, tetapi berkat itu sifatnya kekal. Artinya berkat itu kekal selamanya, karena kita menerima berkat bukan dari manusia, dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan mahkota yang kekal kita akan menerima semuanya. Dalam hidup ini di mana kita akan menjadi saksi dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hari ini kalau saudara ingin jadi berkat bagi orang lain, hiduplah dalam kebenaran, supaya orang lain melihat bahwa saudara ada yang setia, saudara ada isi dalam kehidupannya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Maka orang lain itu akan ikut saudara untuk masuk dalam ibadah.
Itu yang Tuhan kehendaki hari ini. Tuhan mengatakan, pergilah seluruh ujung bumi, jadikan semua itu murid. Langkah ini harus kita ambil hari ini. Umur saudara dan saya tidak tahu. Tapi hari ini Tuhan beritakan jalan lurus. Pergi ke seluruh bumi artinya bukan harus perantau ke dunia, bukan. Dekat-dekat saja. Jadi saksi. Jadi berkat bagi orang lain. Dan orang itu akan masuk di dalam perhimpunan kita. Saudaraku sekalian, hari ini firman Tuhan itu begitu indah membawa kita untuk selalu hidup dalam kebenaran dan Tuhan. Yang keempat terakhir, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Enak. Yang pertama tadi katakan bahwa kita akan mencapai target tepat sasaran. Yang kedua, kita tidak akan tersesat dan kita akan menjadi berkat orang lain. Maka yang keempat, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Bagaimana kalau orang itu sudah menjadi berkat bagi orang lain? Hidupnya akan sukacita. Di dalam Mazmur 5 ayat 11 katakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa sukacita dan damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus. Selama jalan kita berkenan di hati Tuhan, maka segala yang jahat itu tidak akan berani menimpa kita. Selama kita berjalan lurus, kejahatan tidak akan berani mengganggu kita. Malapetaka tidak akan menimpa kita karena tulah juga tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat diperintahkan menjaga engkau dari segala penjuru. Tulah lari, ya. Tadi kata malapetaka juga lari. Itu adalah sukacita. Hari ini saudara punya uang banyak, punya perusahaan. Tapi kalau malapetaka itu datang tiba-tiba, saudara mungkin berjalan, ada orang yang nyerempet, saudara jatuh. Atau waktu kita naik mobil, mobilnya kecelakaan. Malapetaka itu ada. Tetapi di sini katakan bahwa sebab malaikat-malaikat diperintahkan menjaga engkau dari segala penjuru, bahkan seutas tali rambutmu tidak akan jatuh. Seutas tali rambut jatuh tidak akan jatuh. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saudara, maka malaikat itu ada di dalam segala penjuru menyertai. Tidak akan tersesat. Oleh sebab itu, mari saudaraku sekalian yang kekasih hari ini, kita akan melihat apa yang Tuhan telah perbuat. Supaya saudara percaya berjalan lurus, mencapai target, tidak akan tersesat, menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup penuh dengan sukacita, serta pemulihan dan penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini, ayo kita bersama-sama. Mungkin kita hanya hari ini dapat bertahan hidup karena semuanya kamu kemurahan Tuhan. Saudaraku sekalian, berbahagialah hari ini minggu yang keempat. Tuhan telah mengatakan, berjalanlah lurus ke depan. Artinya, mulai hari ini kita harus pandangan kita ke lurus ke depan. Jangan menoleh kanan kiri. Kanan kiri banyak iblis, di belakang juga banyak malaikat sama iblis. Tapi di depan ada Yesus Kristus. Ikutlah Dia, maka jalanmu akan diberkati, keluargamu diselamatkan dan keluargamu juga akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebagian Tuhan katakan, malaikat itu ada di sekitar kanan kiri saudara. Bila mana kita berjalan lurus bersama dengan Yesus Kristus. Ingat saudaraku, tadi pujian mengatakan berjalan bersama Dia, pasti ada sukacita, ada gembira.
ada kedamaian. Tetapi sebaliknya, kalau kita berjalan tanpa Yesus, maka yang terjadi adalah kita terjatuh. Kita tidak dapat bangun lagi. Kita menangis. Kita juga susah. Tapi hari ini berbagai saudara, firman Tuhan mengatakan berjalan lurus depan agar Tuhan menyertai saudara. Puji nama. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kami akan melakukan sebuah pujian yang akan disampaikan dibawakan oleh Ibu Budi. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara tidak mau tersesat kan? Nah, Tidak mau kesasar kan? nggak mau. Ikuti jalan Tuhan. Nah, itu rahasianya di situ. Ikuti jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan itu selalu lurus. Dan apabila kita dalam pencobaan, apabila kita dalam ujian, kita menderita, banyak orang-orang di sekitar kita itu tidak mau tahu. Orang-orang di sekitar kita itu dikatakan dalam ujian tidak ada yang menolong, tidak ada yang, jangankan menolong, menoleh pun tidak ada. Ya. Tetapi bersama Yesus kita akan selalu ada di dalam Dia, sebab Tuhan senantiasa menunjukkan jalan-jalan kebenaran. Kita akan bangkit berdiri, kita segera akhiri ibadah ini dan kita menyanyikan satu pujian, Jalan Tanpa Yesus. Dalam kehidupanku, dalam kehidupanku, tiada yang membimbingku. Ku gelisah dan ku tersiksa tanpamu Kristus. Tiada yang menolongku, tiada yang menolongku, tiada yang menolehku, tiada yang menolongku. Ku tersesat dan tersesat saat ku berjalan tanpa Yesus. Berlubang berbatu, berlubang berbatu, jalan tanpa Kristus. Tersangkut, ku terjatuh tanpa Yesus. Berjalan terluka, terluka, jalan tanpa Kristus. Ini aku percaya hanyalah Yesus yang sanggup menolongku. Bukan berbatu, Berlubang berbatu, jalan tanpa Kristus. ku tersangkut, ku terjatuh tanpa Yesus. Jangan terluka, Berdarah dan luka, jalan tanpa Kristus.
hanyalah Yesus yang sanggup menolongku. Ini aku percaya. Ini aku percaya, hanyalah Yesus yang sanggup menolongku. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu memberikan pencerahan pada kami. Sebagai umat-Mu, kami harus taat, harus berjalan lurus ke depan. Bukan menoleh kanan kiri atau ke belakang, tapi harus ke depan. Supaya jalan yang Tuhan sediakan bagi kami dapat memberikan kami sukacita dan sejahtera, Tuhan. Tapi apa artinya kalau kami berjalan tanpa Engkau? Maka berlubang, jalan yang kami lalui berlubang dan berdarah. Itulah yang menjadi keputusan kami hari ini. Kami akan berjalan lurus ke depan, mengikuti akan perintah. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami terima. Meskipun banyak kekurangan, tetapi Allah Roh Kudus akan menerjemahkan lebih lanjut Tuhan. Terima kasih, berkatilah Saudara Gratia Kaliboto Lumajang, hari yang hadir, mereka yang setia, mereka akan berjalan lurus, mereka akan mendengar firman Tuhan ini dan pegang firman Tuhan ini untuk berjalan lurus mengikut Yesus, keputusan dari kita sekalian. Ya Bapak, terima kasih hari ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini banyak tantangan hambatan, tetapi Engkau akan memberi hikmat akal budi pada Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, kabinet semuanya, baik bupati, gubernur pusat dan daerah, abdi dan kepolisian semuanya. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya dapat menjaga negara ini menjadi aman dan damai. Terima kasih Bapak. Terpujilah kami berdoa bagi yang sakit, kesuruhan, yang susah diburkan, yang lupa diingatkan. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara hari ini sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Yesus memberkati. Kita berjumpa minggu depan lagi. Ayo. Berjalan kudus.